Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Amo MSC dalam RSM. Pada hari ini, hari Rabu biasa dalam pekan yang ke-10. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara-saudara, pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 yang memberikan atau menyampaikan inspirasi kepada kita sekalian tentang hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Yesus menyatakan dalam khotbah di bukit bahwa dia katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Apa yang dikatakan atau diajarkan hukum Taurat dan kitab para nabi, tidak ada satupun yang dihilangkan. Karena memang itulah ajaran dari yang diturunkan kepada Musa, dan Musa mengajarkan kepada bangsa Israel. Dan juga kepada para nabi, dan para nabi menyampaikan kepada bangsa Israel. Yesus datang untuk menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat di sini berarti bahwa Yesuslah yang menjadi pusat dari hukum Taurat itu. Dia datang untuk menggenapi nubuatan para nabi. Dia datang untuk memberikan penegasan yang baru atau spirit yang baru di dalam hukum Taurat. Bukan untuk menghilangkan, tetapi menegaskan inti dari hukum Taurat itu sendiri, yaitu hukum kasih atau perintah kasih yang diajarkan oleh Yesus sebagai hukum yang sempurna. Yesus menggenapinya, menyempurnakannya, bukan meniadakan, tetapi menyempurnakan. Saudara, dengan ini juga sebetulnya kita menimba inspirasi dari Yesus sendiri, bahwa apa yang ada, hukum yang lama, tidak harus dipersalahkan. Hal yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, aturan-aturan yang lama, tidak harus dijadikan sebagai sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan. Tetapi diberikan spirit yang baru, diberikan semangat yang baru, dilengkapi, disempurnakan. Kalaupun ada kelemahan-kelemahan, disempurnakan. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan, dalam tatanan aturan hidup bersama, disempurnakan dengan hukum kasih, hukum yang Yesus sampaikan, perintah baru yang Yesus sampaikan. Dengan demikian juga kita, ketika berhadapan dengan hukum dan peraturan dan lain sebagainya, tidak perlu alergi. Tidak perlu juga kita merasa bahwa ini mengekang. Tidak. Tetapi justru membantu kita, dan kehadiran kita juga memberikan semangat baru dalam melaksanakan hukum itu, atau perintah-perintah atau aturan-aturan itu. Yaitu spirit dari Yesus, spirit kasih, hukum kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu pagi ini yang memberikan peneguhan dan kekuatan bagi kami, di mana Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya, di mana Yesus menjadi pusat dari hukum itu, menjadi pribadi yang dinubuatkan oleh para nabi, Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu kami juga mengenal ajaran perintah cinta kasih yang menjadi landasan, yang menjadi spirit dalam pelaksanaan hukum dan peraturan. Kami mohon kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah kami agar menerima hukum ini dan kemudian mengajarkan, supaya kami juga memperoleh tempat di dalam hati-Mu. Kami juga memperoleh tempat di dalam kerajaan-Mu.
Bapa kekal dan kuasa, kuatkan dan teguhkanlah kami, agar juga dalam kelemahan dan keterbatasan kami mengusahakan kesempurnaan hukum, mengusahakan kesempurnaan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk memperoleh update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini atau menghubungi saya secara pribadi. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.